Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di hari dan bulan yang penuh dengan berkah ini, khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kita wujudkan dalam bentuk menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Terlebih lagi saat ini di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci ini semua pahala ibadah dilipat gandakan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketahuilah bahwa bulan Ramadan memiliki keutamaan yang tiada banding. Dalam sebuah riwayat hadis menyebutkan bahwa bulan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, dan 10 hari terakhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dan ia adalah bulan yang awalnya adalah rahmat dan tengahnya adalah pengampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bulan Ramadan yang berlangsung selama 29 atau sampai 30 hari ibarat sebuah kompetisi maraton bagi sebagian muslim yang dilalui dengan berbagai amalan. Setelah kita melalui 10 hari pertama di mana pada sebagian umat Islam cukup berat karena tubuh dan pikiran berusaha beradaptasi dengan kondisi saat puasa. Tetapi pada 10 hari kedua Ramadan ini mungkin akan terasa lebih ringan karena akhirnya tubuh sudah mulai terbiasa dengan aktivitas puasa. Terbiasa tidak makan dan tidak minum dimulai sejak matahari terbit hingga saat matahari tenggelam. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada 10 hari kedua Ramadan memiliki keutamaan yang perlu kita perhatikan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah atau ampunan, dan akhirnya itqum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Pada fase kedua atau fase 10 hari kedua Ramadan, Allah membukakan pintu maghfirah atau ampunan yang seluas-luasnya.
Pintu ampunan ini dibuka selebar-lebarnya bagi hamba-hambanya yang beribadah dan sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Karenanya jangan sampai kita melewatkan hari-hari penuh ampunan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Quran surat Al-Imran ayat 133, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada waktu-waktu inilah saatnya yang paling tepat untuk memperbanyak doa serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu agar diampuni dan dibebaskan dari hukuman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang berpuasa, doa musafir, dan doa orang-orang yang teraniaya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Quran surat Az-Zumar ayat 9. Kata Ibnu Umar, yang dimaksudkan ayat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian Ibnu Abi Hatim menerangkan ucapan Ibnu Umar. Ibnu Umar menjelaskan demikian karena Amirul Mukminin Utsman sering melakukan salat malam dan banyak membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan seakan beliau membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 rakaat. Kemudian kisah tentang salat malam sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diceritakan oleh Alqamah bin Qais. Aku pernah menginap bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di awal malam beliau salat. Beliau membaca ayat-ayat yang dibaca imam masjid kampung beliau. Beliau membaca dengan tartil, dan pada rakaat berikutnya beliau tidak mengulang kembali ayat yang beliau baca. Orang-orang yang berada di sekitar beliau malam itu mendengar bacaan beliau. Beliau terus salat hingga malam hanya tersisa sedikit, seukuran jarak waktu antara adzan maghrib sampai selesai salat maghrib. Lalu beliau menutup salat malam dengan witir. Di dalam hadis dari sahabat Sa'id bin Zaid diceritakan, imam sholat malam di masa sahabat membaca ratusan ayat, hingga kami para makmum harus bertumpu pada tongkat karena saking lamanya sholat. Beliau menambahkan, para sahabat Nabi biasanya tidak selesai sholat malam kecuali di saat waktu sholat subuh tiba. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita muhasabah, evaluasi diri kita masing-masing. Sudah seperti apakah kita menjalankan Ramadan di 10 hari pertama ini? Apakah sudah cukup untuk membuat Allah sayang pada kita? Semakin cepat kita mengevaluasi dan menyadari kurangnya ibadah kita, maka akan semakin baik, karena hari demi hari di bulan Ramadan akan berlalu begitu saja dan pada akhirnya kita akan berpisah dengannya. Oleh karena itu, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudah berapa banyak kita membaca Al-Quran? Sudah berapa banyak ibadah sunnah yang kita lakukan? Sudah berapa banyak sedekah yang kita keluarkan? Sudah berapa kali kita melalaikan ibadah? Sudah berapa orang yang tersakiti oleh perkataan kita? Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mumpung masih ada 10 hari kedua dan 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita gunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah. Apalagi 10 hari kedua Ramadan ini Allah memberikan mukjizat berupa turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara benar dan yang batil. Oleh karena itu, mari kita hidupkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Kita hidup Ramadan dengan iman agar bisa seperti sabda Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita berdoa di 10 hari kedua bulan Ramadan ini, kita semua mendapat maghfirah dari Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga 10 hari selanjutnya atau 10 hari terakhir bulan Ramadan kita terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنزلنا منزلين مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.